Halo semuanya, Epic Inter Milan masih dapat dikoleksi hingga Senin 21 April jam 9 pagi ya. Kartunya meliputi Javier Zanetti, Christian Vieri, dan Giuseppe Bergomi. Pastikan kamu memilih dengan cermat. Jika kamu sudah punya kartu-kartu itu tapi belum tahu cara memaksimalkannya, maka subscribe dulu. Canda. Ada 3 kartu, Vieri pemburu gol, skill spesialnya fenomenal finishing, Zanetti back sayap menyerang, skill spesialnya fortress, dan Bergomi back sayap bertahan tanpa skill spesial. Tanpa basa-basi kita akan bahas langsung Bergomi. Giuseppe Bergomi, broken card, back sayap defensif yang punya kemampuan bertahan dan fisikal, bahkan kecepatannya yang sangat baik ya. Bahkan dia bisa lebih baik ketika menjadi center back 106, kawan-kawan, by the way gila ini. Walau tidak memiliki special skill tapi didukung dengan skill bertahan yang lengkap ya, seperti man marking, acrobatic clearance, aerial superiority, blocker, sliding tackle. Ini semua skill yang sebetulnya sudah menjelaskan kalau dia sebetulnya lebih cocok di back tengah, bukan back sayap gitu. Tapi memang tipikal pemain yang difungsikan untuk bertahan, jadi jangan berharap kalau dia bantu serangan sampai ke depan. Tapi tenang begitu, karena dia akan siap menghalau serangan di belakang. Dia memang tipikal pemain bertahan murni. Selanjutnya, Vieri. Kekuatan tendangan yang sangat baik, punya skill spesial fenomenal finishing, long range shooting juga ada, tendangan jarak jauh ya. Jadi ini 3 kombinasi yang sangat baik untuk membuat tendangan jarak jauh super tajam. Bikin dia bisa cetak gol dari jarak jauh. Kemampuan dribblingnya juga cukup baik ya, bisa meliuk-liuk. Tapi memang kecepatannya standar, bagus, tapi standar begitu. Kalau dibandingkan dengan Mbappe, Eto'o, dan sebagainya. Jadi jangan berharap dia bisa ngejar umpan terobosan dengan sangat cepat. Bisa, tapi nggak begitu cepat. Kemampuan passingnya juga kurang ya menurut aku, bukan tipikal pemantul bola yang handal begitu. Jadi menurut aku justru dengan keadaan seperti ini dia lebih mirip tipikal target man ya. Kalau kamu punya Vieri, paling enak adalah kasih dia umpan presisi dan biarkan dia yang eksekusi. Kekuatan utamanya adalah tendangan jarak jauh dan tendangan yang akurat karena dia punya skill spesial phenomenal finishing. POV dari aku kalau merekomendasikan Vieri, ini yang pertama karena ini adalah kartu baru. Ini kartu pertamanya Vieri ya, jadi sangat menarik buat dikoleksi. Dan yang kedua adalah karena dia punya special skill, yaitu phenomenal finishing. Sebagai penyerang, sekarang sudah banyak yang punya phenomenal finishing. Jadi ini salah satu rekomendasi begitu untuk mengangkut Vieri. Tapi jangan gacha Vieri dengan 2 alasan berikut. Yang pertama, akselerasinya memang kurang ya, tidak cocok di meta terobos-terobos. Dia ajak lari ayo, tapi kayaknya akan kewalahan. Dia juga bukan tipikal striker rank atas ya bila dibandingkan dengan Eto'o, tapi bisa 11-12 lah kalau dibandingkan dengan Suarez bullet header. Nggak apa-apa lah Suarez ya, nggak usah diajak. Kemudian Javier Zanetti, bintang utama kita, punya skill special fortress tapi dia back sayap menyerang. Jadi punya insting untuk ke depan bantu serangan, tapi ketika defense, terutama di babak kedua ya, bisa jadi opsi tembok pertahanan pertama. Yang pertama, stamina sangat baik, bisa diajak naik turun untuk bantu overload dari sayap. Aspek dribblingnya juga sangat baik ya, speed, defense-nya juga sangat baik, membuat dia bisa membantu serangan secara langsung. Kemampuan mengisi peran gelandang sayap, back sayap juga membuat dia jadi pemain paling versatile di pack ini di antara Bergomi dan Vieri. Jadi menurut aku Zanetti ini memang cocok bermain di playing style manapun, position ball maupun quick counter, karena dia punya kemampuan untuk membangun serangan dari sayap, kecepatannya juga mumpuni, dia punya kemampuan crossing yang cukup baik juga. Ini bisa jadi alternatif umpan lambung dari samping juga. Ketika bertahan pun dia punya kemampuan yang sangat baik ya, dibanding dengan back sayap menyerang saat ini. Skill special fortress jadi keuntungan tambahan ketika mode bertahan di babak kedua kalau kamu lagi lakukan bertahan. Bahkan itu bisa membuat kamu punya kemampuan bertahan yang cukup baik tanpa harus mengganti pemain menjadi back sayap bertahan. Jadi untuk saat ini Zanetti adalah contoh back sayap penyerang yang paling baik dalam bertahan, dan itu jadi alasan aku untuk merekomendasikan Zanetti. Baik, secara keseluruhan rank rekomendasi aku yang pertama adalah Zanetti ya. Yang pertama karena dia versatile, bisa ditaruh di posisi mana saja, jadi back sayap menyerang paling balance ya, bisa defense dan defense-nya juga sangat oke. Dia punya kemampuan fortress, cocok untuk gaya main apapun. Kedua, yang tidak disangka-sangka malah Bergomi masuk nomor 2. Back bertahan yang sangat baik ya, punya skill lengkap untuk jadi penjaga pintu belakang. Bahkan dia bisa juga jadi opsi lain dari center back yang kamu punya. Gak usah bawa center back lain kalau misalkan kamu punya Bergomi, tinggal geser aja. Dan yang ketiga adalah Vieri. Sebetulnya cukup baik, bisa jadi opsi, tapi memang belum spesial. Jadi aku kurang merekomendasikannya. Itu tadi POV rekomendasi dari aku. Mari kita lihat seberapa layak kartu ini untuk kamu. Yang pertama adalah di sini ada 5 opsi ya.
nanti silahkan dicentang. Opsi 1-3 itu dapat 1 poin, opsi 4 dan 5 dapat 2 poin. Kalau poinnya 2 maka tidak layak, poinnya 3-4 maka cukup layak, kalau 5-6 maka layak. Kamu bisa usahakan, kalau 7 sangat layak. Bisa dipertimbangkan dari kebutuhan kamu. Yang pertama, kamu butuh defender sayap menyerang yang bisa bertahan, itu Zanetti. Kamu butuh penyerang yang bisa tendangan jarak jauh, itu Vieri. Kamu butuh backup center back di squad kamu, itu Bergomi. Kalau iya semua, maka poinnya 3. Yang keempat, kamu mau all in koin kamu, bahkan mengusahakan top up. Yang kelima, kamu sedang membangun squad Inter Milan. Kalau 4 dan 5 ini iya, maka poinnya adalah total 4. Maka kalau dijumlah semua total adalah 7. Kalau kamu mendapatkan poin 7, maka ini sangat layak. Pack ini sangat ideal buat kamu dan kamu bisa memprioritaskannya. Mungkin bisa all in juga di pack ini. Tapi mengingatkan sekali lagi, gacha sesuka kamu, kendali bijak di tangan kamu. Ingat batasan, eFootball hanya sebuah game ya, jangan sampai berlebihan. Mari diskusi di kolom komentar, mungkin ada POV yang lain dari ketiga pemain ini, nanti aku balas satu-satu. Terima kasih semuanya.